Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas telah terselenggaranya sebuah proses demokrasi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada waktu penyerahan formulir berkas pencalonan saya sebagai Wakil Wali Kota Palembang periode tahun 2013 tahun 2018. Terima kasih. Wassalam. Apa? Kesibukan sekarang ngurusi masyarakat inilah kesibukan. Apa? Mana? Kegiatan yang kita lakukan ini dalam rangka apa dulu? Dalam rangka kegiatan sehari. Oh, kegiatan sehari-hari. Kalau kegiatan sehari-hari kita cuaca ya baik itu dari di usaha maupun di sisi sosial kemasyarakatan. Kalau sosial kemasyarakatan saya hari ini ya di kakakmu ini sebagai sekretaris jenderal kerukunan keluarga muslim-muslim. Di komunitas alumni pemuda Indonesia Jepang aku ketua umum komunitas atau kumpulan pemuda Indonesia Jepang. Kalau di KNPI kita sebagai ketua harian di KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau di partai kita sebagai kepala divisi hubungan luar negeri, hubungan antar lembaga dan eksternal dan LSM. Kalau di petani, iya di PD Sumsel. Kalau di petani itu sebagai sekretaris wilayah daerah petani. Jadi macam-macam memang aktivitasnya. Kalau di organisasi ini banyak karena memang sudah jadi habit kita. Artinya memang kita passion kita di organisasi itu tinggi. Memang sudah dari kecil kita mengenangi organisasi sebagai sarana pengabdian kita kepada masyarakat satu. Yang kedua memang kita itu ketika melihat orang lain, ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat fenomena ada di masyarakat yang perlu kita bantu, perlu kita sentuh dengan segala daya upaya kita senang melakukan itu. Artinya memang bukan dipaksa-paksakan. Ketika hari ini ada tuntutan untuk memperluas pengabdian, sebuah kebutuhan yang memang dikehendaki oleh kawan-kawan, oleh masyarakat, tentunya kenapa tidak? Seperti itulah kira-kira. Kalau mengenai sebenarnya mau dibuka. Kalau menurut kakak DWS itu di proses pemimpin yang bagaimana ya? Kayak di Palembang. Terus apa yang harus dibenahi oleh kami ini? Kalau sekarang kan sudah begini, apa yang kita di Palembang? Nah, kalau kita berbicara mengenai Pilkada Kota Palembang yang sebentar lagi akan masuk pada proses tahapan-tahapan pilkada, tentunya kita harus berbicara yang melatar belakangi sebuah kepemimpinan. Kenapa mesti harus kepemimpinan ini? Seperti apa yang akan dibangun? Karena sudah banyak apa yang telah kita lihat di masyarakat selama ini, terus apa yang kita sentuh, terus apa yang kita rasakan ya di masyarakat selama ini. Tentu kita akhirnya mengambil kesimpulan banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi. Di satu sisi memang ada hal-hal yang memang sudah dalam on the track, bagus, dalam arti perlu ditingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya. Tadi masalah yang paling urgent saat ini di Palembang ini kelihatan paling real itu macet ya. Ada paradigma bahwa kalau kita kota itu macet, apakah itu menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat itu meningkat atau gimana menurut Bapak? Gini ya, macet itu tidak bisa dilihat satu sisi bahwa ini adalah peningkatan ekonomi atau tidak peningkatan ekonomi. Kalau sederhana kita melihat bisa iya, tetapi sebenarnya negara-negara lain, ya saya punya pengalaman ya lama. Tapi kan dengan macet itu menunjukkan bahwa masyarakat itu
mampu membeli motor, Iya. mobil. Kalau dilihat kasat mata iya, bisa jadi seperti itu. Tetapi begini, saya punya pengalaman cukup lama di Jepang ya. Negara Jepang itu adalah negara yang paling padat penduduknya di dunia, terutama Tokyo. Tetapi tidak ditemukan sebuah titik bottleneck kemacetan di kota besar mereka. Kenapa? Mereka sudah bisa menggunakan transportasi massal sebagai transportasi utama mereka. Jadi mereka menggunakan moda ini sebagai mendistribusikan kebutuhan penduduk untuk bergerak dari sebuah tempat ke tempat lain. Sekarang pasar kan udah menunjukkan yang lagi kan, tapi asap kita Palembang. Asap. Iya. Mungkin kita bukan membuat asap, tapi menjadi mahal. Jadi dari kota ke luar. Kalau abang sendiri itu apa antisipasi yang harus kita lakukan untuk kedepannya nggak terulang lagi dengan yang kayak gini? Kalau menurut kita, jadi Palembang ini sebagai kota besar, artinya ada kota-kota penyangga di sekitar kota Palembang ini. Mau tidak mau, kota-kota penyangga di sekitar kota Palembang ini harus diajak urun rembuk secara bersama-sama untuk bagaimana sebuah ekologi sistem lingkungan hidup yang ada ini tidak rusak ekosistemnya tidak rusak. Seperti apa? Seperti bagaimana penataan bantaran sungai. Penataan bantaran sungai itu tidak bisa bahwa ini adalah punya kota Palembang terus kota Palembang semua. Jadi minimal kota-kota penyangga, kalaupun bisa seluruh potensi kekuatan Sumatera Selatan, kabupaten kota juga kita harus ajak urun rembuk melalui gubernur misalnya, melalui fasilitasi Menteri Lingkungan Hidup, ya, diajak bersama-sama melakukan gerakan bersama yang sudah dicanangkan Presiden, misalnya gerakan tanam pohon 1 man 1 million gitu kan, akhirnya bisa terselenggara karena apa? Secara bersama-sama, gerakannya bersama-sama dan terukurnya ya seperti selama ini. Kalau nanam pohon ya oke, seremonial tanam. Pemimpin itu pengerti Pak, melayani tugas dia itu. Selalu introspeksi, selalu melayani masyarakat. Tugas melayani ini adalah nyenengkung Palembang apa-apa itu. Nanti setelah insya Allah awal keliling, Nah, nemuin apa kayak itu susah ya. inilah kan. Susah ya dengan terus sibuk, bapak sibuk. Nah, ini omongan yang lain ini obsesi. Iya. Ini obsesi. Kami lah berkeyakinan, ya kan? Ketika insya Allah aku terpilih, tempat pertemuan dengan masyarakat itu silakan ketemu dengan Abu Subuh di masjid. Boleh cek di protokolnya hari subuh ini di masjid mana Bapak. Kita ketemunya setelah habis subuh, ada interaksi sosial dengan masyarakat. Nah, wartawan di situ, nah masyarakat di situ pasti ketemu di sana. Kenapa? Karena tujuan kita adalah menyerap aspirasi yang ada di masyarakat lewat masyarakat. Jadi Pak, itu sebagai simpulnya ini. Nabi Allah Muhammad itu dia tidak pernah melakukan monolog. Jadi yang terjadi, setiap terjadi sesuatu dia akan melakukan dialog. Iya. Iya. Jadi kalau dia cuma pidato, kalaupun dia monolog dalam hal khotbah, khotbah kan itu monolog kan. Iya. Nah, selain itu seluruhnya dialog. Betul. Itu pemimpin Betul. Jadi tidak pernah aku dengar Nabi Muhammad itu melakukan monolog. Ini tidak pernah. Jadi aku dapat wahyu ini. Aku menurut kamu Abu Bakar, aku menurut kamu Utsman. Ya. Itu yang dilakukan. Betul. Jadi kalaupun itu dilakukan, insya Allah hal-hal tersebut adalah teladan kan menurut kita. Iya. Kenapa? Karena kalau di masjid itu Pak, itu keluar sekat-sekat sosial kita itu tidak ada. Jadi yang ada itu adalah hubungan kita antara manusia dengan manusia lain. Ya sepanjang manusia itu benar, pastinya bangun subuh minimal. Ya kan? Nah kemudian kita kan tidak usah pakai protokol, mau semayang dalam masjid. Habis masjid itu bikin majelis. Itulah majelis subuh namanya. Majelisnya sampai duha. Ada kawan. Makasih banyak ya. Iya.